suivant. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal, segmen dimana saya akan membahas dan membacakan berita-berita Arsenal terbaru ya, yang semua saya kumpulkan di pekan ini, dengan harapan teman-teman bisa selalu update dengan berita-berita Arsenal tanpa harus cari beritanya kesana kemari ya. Seperti biasa, untuk sumber berita akan ada di akan ada di deskripsi video, dan di sebelah sini akan ada chaptersnya ya. Jadi teman-teman bisa langsung lompat ke berita-berita yang teman-teman mau gitu ya. Sebelumnya, untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Tidak berlama-lama, kita mulai aja ya di berita pertama kita ya. Ini berita pertama seperti biasa selalu dari hasil pertandingan ya. Dimana kita kemarin ya, di tengah minggu kemarin ini berhasil mengalahkan PSV 1-7 ya di Philips Stadium. Dan ya, ini banyak yang langsung euforia ya. Jadi kalau menurut saya ini, ya nggak usah terlalu euforia lah. Ini memang kemenangan yang bagus. Para penyerang kita bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan pemain lawan. Tapi seperti saya bilang di video review, dan di berbagai forum lain ya, sebenarnya saya bilang ini jangan terlalu euforia. Kenapa? Karena dengan hasil 1-7 ini tidak menunjukkan kualitas permainan Arsenal. Masih tidak menunjukkan kualitas permainan Arsenal ya. Karena kita skor ini lebih, kalau menurut saya lebih karena PSV ini yang bapuk gitu ya. Ujian nanti saya rasa akan hadir di hari Minggu besok melawan Manchester United ya. Kenapa saya bilang ujian? Karena saya yakin mereka juga pasti main parkir bus ya. Nah, ini yang menurut saya akan menjadi ujian. Kenapa? Karena di beberapa pertandingan terakhir pada saat lawan itu parkir bus, kita itu selalu kesulitan untuk membongkar pertahanan mereka gitu ya. Jadi ini menurut saya satu hal yang masih harus menjadi perhatian dan masih harus diperbaiki adalah bagaimana saat kita melawan tim yang parkir bus ini masih kesulitan ya. Jadi kalau lawan itu melakukan kesalahan, oke, para pemain penyerang kita walaupun nggak punya striker nih ya, para pemain penyerang kita bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan tersebut. Tapi ya, ini masih amat sangat kesulitan ya. Kita bisa lihat XG permainan Arsenal di beberapa permainan terakhir ini nggak terlalu gede gitu loh. Sama juga pada saat melawan PSV kemarin, kita bisa 7 gol tapi XG kita hanya 1,9 gitu. Jadi sebenarnya kalau dengan XG 1,9, dengan pertahanan lawan yang standar ya, harusnya sih kita bisa paling nggak cetaknya maksimal paling 2-3 gol gitu loh. 3 gol lah paling maksimal, tapi ini bisa 7 gol dengan 1,9 XG. Nah, ini ya. Jadi jangan remehkan Manchester United. Besok kita akan adakan preview ya untuk Manchester United besok. Jadi ya, teman-teman tunggulah ya untuk previewnya gitu ya. Next, berita selanjutnya ini ya, ini untuk masalah harga tiket ya. Jadi ini satu hal yang menurut saya amat sangat disayangkan adalah bagaimana KSI ini menaikkan harga tiket bagi pengunjung stadion ya, sekitar 3,6% lah kenaikan harga tiketnya. Ya, kelihatannya nggak terlalu mahal, tapi kalau kita lihat bandingkan dengan Liverpool yang dengan kondisi sekarang, lalu mereka juga musim depan sudah mengumumkan ya, Liverpool musim depan tidak akan menaikkan harga tiket. Menurut saya dengan kondisi Arsenal kok kayak kurang sensitif banget gitu ya menaikkan harga tiket gitu, dengan apalagi dengan prestasi yang masih minim gitu kan. Oke, kita ngefans dengan Arsenal, kita mau mendukung Arsenal, tapi saya rasa tolong jangan fans ini jangan dieksploitasi. Mungkin kita fans Indonesia tidak terlalu merasakan lah ya ini, tapi
sangat sangat disayangkan kalau KSI ini lalu menaikkan harga tiket dengan kondisi Arsenal yang masih seperti ini gitu ya. Seandainya kita bisa juara Champions League, oke lah kalau bisa juara Champions League, tapi pengumumannya nantilah kalau sudah memang kita ada trofi musim ini. Apalagi tadi sekali lagi ya, perbandingannya dengan Liverpool yang dengan kondisi permainan mereka saat ini, mereka juga bahkan sudah mengumumkan musim depan tidak akan ada kenaikan harga tiket gitu. Nah, saat ini juga para fans Arsenal yang ada di sana ya, ini sedang merencanakan protes gitu kan, dan juga meminta kepada EPL. Jadi bukan hanya meminta kepada KSI ya, bukan hanya meminta ke Arsenal, tapi juga meminta kepada EPL ini untuk melakukan pembekuan harga tiket secara global, secara umum lah, mungkin bukan secara global, secara umum untuk klub-klub EPL gitu ya. Jadi ini bukan hanya ya fans-fans Arsenal bergabung dengan fans-fans klub lain lah ya, dimana mereka meminta kepada EPL untuk memberikan ya intinya larangan kenaikan harga tiket lah ya untuk musim depan gitu. Ya kita tunggulah ini perkembangannya gimana. Cuman kalau dari saya ya ini satu hal yang amat sangat disayangkan, yang menurut saya kayaknya saat ini kita nggak pantas lah untuk naikin harga tiket. Ya apalagi dengan harga tiket yang sebenarnya kalau menurut saya sudah cukup premium ya untuk kelas klub EPL. Harga tiket Arsenal ini sudah cukup premium gitu ya. Next berita selanjutnya, kita akan lihat ini akan ada perubahan aturan untuk penjaga gawang ya musim depan. Jadi mulai musim depan ini jadi sudah resmi bahwa mulai musim depan ini akan ada aturan baru untuk penjaga gawang, di mana mereka tidak boleh memegang bola lebih dari 8 detik ya. Jadi ini aturan 8 detik. Jadi saat penjaga gawang berhasil menguasai bola, memegang bola, mereka tidak boleh memegang bola lebih dari 8 detik gitu ya, dimana nanti kalau dilanggar ini akan menjadi tendangan pojok bagi lawan ya. Jadi apabila tadi peraturan 8 detik ini dilanggar oleh penjaga gawang, maka lawan akan mendapatkan tendangan pojok otomatis gitu ya. Nah ini juga nanti akan ada implementasinya, adalah nanti wasit akan memberikan peringatan kepada penjaga gawang dengan mengangkat tangan pada saat waktu sudah mencapai 5 detik. Jadi pada saat penjaga gawang menguasai bola, nanti wasit akan memulai hitungannya, dan kalau udah 5 detik nanti wasit akan memberi informasi kepada penjaga gawang dengan mengangkat tangan pada saat waktu sudah mencapai 5 detik. Jadi agar penjaga gawang ini segera menggulirkan bola lagi, apakah dengan melempar atau menendang. Jadi intinya tidak boleh berlama-lama ya gitu. Jadi ini adalah aturan untuk melawan untuk masalah buang-buang waktu gitu ya, time wasting gitu. Nah ini peraturan ini sudah diuji coba di liga-liga papan bawah di Inggris ya. Kalau nggak salah juga sudah diuji coba di liga wanita ya. Dan ini akan digunakan secara global gitu kan, bukan hanya di Inggris ya. Jadi akan digunakan secara global di seluruh dunia kayaknya nih mulai musim depan. Jadi musim 2025-2026 gitu ya. Itu beritanya. Next kita akan lihat lagi ya. Ini ya untuk masalah sporting director ya. Jadi ini tampaknya sudah semakin mengerucut. Nah ini Arsenal tampaknya akan mendatangkan Andrea Berta. Jadi ini setelah minggu lalu itu ada pemberitaan dari David Ornstein bahwa Arsenal itu punya daftar 5 orang yang akan diwawancarai untuk pengganti Edu, dan kabarnya bahwa Arsenal akan menyelesaikan masalah sporting director ini di bulan Maret ya. Minggu ini beritanya ini dari Fabrizio Romano yang dikabarkan bahwa Arsenal ini sudah dalam tahap lanjut pembicaraannya dengan Andrea Berta ya. Ya kita nggak tahu juga lah ini di belakang layar seperti bagaimana. Cuman dari Fabrizio sendiri juga mengatakan bahwa ya ini masih bisa berubah, cuman pembicaraan dengan Andrea Berta ini sudah pada tahap lanjut. Jadi belum final tapi
sudah pada tahap yang lanjut ya. Andrea Berta sendiri ini mengundurkan diri di Januari kemarin ya dari Atletico ya. Jadi ini bisa segera didatangkan oleh Arsenal, berbeda dengan eh, yang lain ya. Untuk kandidat-kandidat yang lain itu sepertinya baru bisa datang di akhir musim ini. Ya, kalau Jason Eito sih juga masih apa ya? Jason Eito ini kan ya orang dalam lah ya gitu. Tapi tampaknya Arsenal akan lebih memilih orang yang punya pengalaman ya dibandingkan dengan Jason Eito, dan menurut saya juga Jason Eito walaupun ya ini membantu untuk menyusun rencana transfer untuk musim depan, eh, performa dia di jendela transfer musim dingin kemarin menurut saya juga mengecewakan. Menurut saya mengecewakan ya. Ya kita nggak tahu juga lah di belakang layar ini emang dia yang tidak bisa atau dia yang ditahan oleh manajemen memang tidak ingin membeli, ya nggak tahu juga. Cuman secara singkat sebagai fans, saya merasa bahwa performa Jason Eito di jendela transfer musim dingin kemarin ya mengecewakan gitu ya. Ya kita tunggulah ini untuk resminya nanti, sporting director Arsenal ini yang baru siapa. Yang pasti ini Andrea Berta ini adalah salah satu yang berpengalaman ya, dan sudah banyak makan asam garam sebagai sporting director, dan sudah berpengalaman untuk transfer-transfer pemain besar ya dengan harga besar, tapi juga berpengalaman dengan pembelian pemain-pemain yang tidak ternama lalu dijual dengan mahal gitu ya. Next kita akan lihat juga ini untuk Saliba ya. Jadi Arsenal saat ini sedang mempersiapkan penawaran kontrak baru ya bagi Saliba yang kabarnya akan menyentuh angka 300.000 pound sterling per pekan. Nah, ini untuk untuk membuang niatnya Real Madrid gitu ya, karena ini Real Madrid sudah mencanangkan bahwa mereka akan mengincar Saliba ya sebagai center back mereka gitu, dan ini menurut saya ya langkah yang penting bagi Arsenal untuk mengikat Saliba. Dan kalau bagi saya bukan hanya masalah nilai kontraknya ya, semoga juga ini adalah dari lama kontraknya, semoga ini juga lebih jangka panjang. Kalau terakhir kan kita kasih kontrak ke Saliba ini 4 ya, 4 tahun. Nah ini juga masih sisa 3 tahun kalau saya nggak salah. Jadi sudah nggak ada yang sisa 2 tahun, sisa 2 tahun kalau nggak salah. Jadi ini tinggal kita bagaimana nanti. Kalau saya harap ini kontraknya bisa oke 300.000 tapi paling nggak 6 tahun lah gitu kan, yang jangka panjang, benar-benar jangka panjang gitu ya. Ini juga kita akan tunggu nanti bagaimana resminya. Yang pasti saat ini belum ada pemberitaan ya tentang apakah ini sudah dibicarakan dengan Saliba atau baru persiapan kontrak, masih benar-benar tahap awal. Belum tahu, tapi bagi saya ini satu hal yang penting bagi Arsenal untuk bisa mempertahankan pemain-pemain bintangnya ya. Oke, next untuk berita selanjutnya ini juga untuk Martinelli ya, di mana Arsenal musim depan kemungkinan besar akan mempertimbangkan untuk menjual Martinelli kalau ada penawaran yang besar. Penawaran besar ini angkanya berapa gitu? Yang pasti kalau kita lihat dari nilai pasaran, Martinelli ini ada di kisaran 50 juta euro ya, ada di kisaran 50 juta euro. Arsenal ini akan mempertimbangkan untuk menjual kalau kabarnya ini menyentuh angka 80 juta euro gitu ya. Jadi angka yang cukup tinggi ya. Jadi tapi saya rasa untuk Martinelli ini eh, boleh lah dengan harga segitu ya, kalau kalau memang ada yang berani. Jadi kita lihat bagaimana Arsenal nanti akan berstrategi di jendela transfer musim panas besok ya. Karena kita sudah pasti kayaknya nih akan kehilangan Trossard gitu kan. Kenapa? Karena sampai saat ini Trossard masih belum mau melakukan perpanjangan kontrak, karena kalau dari yang saya baca ini adalah masalah
lama kontrak ya. Jadi bukan masalah duitnya tapi masalah lama kontraknya, di mana Arsenal ingin perpanjangan kontrak ini hanya menambah 1 tahun. Dari Trossard ini ingin perpanjangan kontraknya itu menambah 3 tahun gitu. Nah ini jadi ya kita tunggulah ini bagaimana perkembangannya. Yang pasti ini akan membuat Arsenal butuh untuk melihat perekrutan pemain-pemain sayap juga ya. Jadi bukan hanya untuk striker tapi juga bagaimana ini untuk pemain sayap gitu. Karena bukan hanya sayap kiri ya, ini untuk Trossard dan Martinelli, tapi juga di sayap kanan Saka ini nanti pelapisnya siapa gitu. Nggak mungkin, saya rasa nggak mungkin Ethan Nwaneri. Ethan Nwaneri namanya akan terlalu besar musim depan ya. Ethan Nwaneri ini namanya akan terlalu besar untuk hanya jadi pelapisnya Saka. Jadi menurut saya kita tetap perlu akan mencari pelapisnya Saka, dan Sterling sudah pasti akan dikembalikan gitu. Nah ini menurut saya akan menjadi menarik ya untuk jendela transfer musim panas besok, kalau memang Martinelli itu nanti terjual gitu ya. Next kita akan lihat juga ini di gosip Joshua Kimmich ya. Ini yang perebutannya semakin panas, selalu jadi dingin lagi ya. Dalam seminggu ini perkembangannya lumayan banyak ya ini Joshua Kimmich. Jadi di akhir pekan minggu lalu ya, itu kan saya beritakan bahwa Kimmich ini dikabarkan akan hengkang secara gratis dari Bayern Munchen karena perpanjangan kontraknya mengalami kebuntuan ya, di mana Bayern Munchen sendiri sempat menarik penawaran kontraknya karena menilai Kimmich ini terlalu lama dalam mengambil keputusan gitu kan, untuk mau perpanjang kontrak atau enggak. Kalau enggak mau ya udah tarik gitu kan. Dan ternyata itu juga mulai bikin banyak klub-klub Eropa kan langsung siaga, termasuk Arsenal ya. Dan kemarin diberitakan juga PSG sudah memberikan penawaran resmi. Jadi ada satu klub lagi yang tidak disebutkan, tapi yang disebutkan ini adalah PSG sudah melakukan penawaran resmi untuk Kimmich ya. Lalu berikutnya dalam wawancara berikutnya ya dengan Kimmich itu setelah pertandingan, saya lupa pertandingan mana tadi. Intinya Kimmich ini mengatakan bahwa ya dia saat ini masih belum mengambil keputusan, bahwa keputusan pasti akan diambil sebelum jeda internasional ya, sebelum jeda internasional yang paling dekat nanti di bulan Maret inilah ya. Jadi intinya Kimmich ini akan segera mengambil keputusan, walaupun dia masih belum saat ini ya, sebenarnya dia ya secara tersirat dia belum punya keputusan, tapi dia mengatakan bahwa akan segera mengambil keputusan. Dan dari Fabrizio Romano ini mengatakan bahwa Kimmich dan Munchen ini sudah dalam jadi dalam jalur yang tepat untuk nanti perpanjangan kontrak sampai dengan 2029 gitu ya. Jadi ya ini tampaknya sih kalau ya, dan dari wawancara tadi Kimmich itu juga kayaknya lebih banyak arahnya positif akan perpanjang kontrak ke Munchen ya. Jadi bagaimana dia mengatakan bagaimana negosiasi yang berlangsung dengan Munchen, dan bagaimana dari pihak Munchen sendiri juga sangat bekerja keras dan ingin mempertahankan dia. Jadi lebih banyak dia ngomong tentang Munchen dan bagaimana kerja keras Munchen untuk mempertahankan dia, dan bagaimana Munchen juga tahu bahwa ini bukan tentang masalah duit gitu ya. Jadi ya ini negosiasi yang masih berlangsung, dan tampaknya sih kalau dari pemberitaan-pemberitaan yang ada, saya lebih melihat bahwa Kimmich ini akan stay ya. Jadi saya rasa ini tidak perlu ditunggu lah oleh fans Arsenal, karena kayaknya akan stay lah gitu ya. Ya itu aja sih untuk berita-berita Arsenal kita ya untuk pekan ini. Untuk teman-teman yang udah nonton sampai sini berarti teman-teman suka ya dengan konten-konten saya. Jadi buat yang suka boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Saya sedang mengejar 1000 subscriber. Saya juga ada membership bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini secara finansial. Gitu aja ya. Itu aja dari saya. Terima kasih.
Sampai jumpa di video kita berikutnya.